Kita sambut Gugun Blues Shelter atau gimana ngenalinnya nih? Gugun aja. Gugun ya? Gugun, oke. Correct me if I'm wrong ya, belum pernah atau saya jarang sekali melihat musisi blues membuat album akustik. Iya. Karena tarikan ngek itunya itu dari drive. Nah, gua terinspirasi dari Eric Clapton. Nah, coba dijelaskan gimana tuh? Ya kan dari pengen bikin sesuatu yang musik itu yang ya ini musik kayu gitu loh. Ada yang menarik tuh, yang pernah terjadi dan gua suka banget sama Once. Nah, aduh, itu tuh. ampun mas, ampun itu. Jadi kayak punya dua striker kalau gue lihat. Dua striker. Project itu. Jadi dua-duanya tuh tuntas gitu. Ya gitarnya, ya nyanyinya. Coba lu main pakai gitar akustik deh. Oh, lu suruh Once main. Once main. nyuruh orang ini enak banget ya. Halo semuanya, selamat bertemu kembali di Sofi Navi Talks. Hanya saja Sofi Navi Talks hari ini terpaksa saya ambil alih karena Bu Sofinya lagi bepergian. Karena ada tamu yang sudah lama menjadi teman saya di dunia musik, yang beliau sedang hadir di Bali untuk sebuah festival. Dan kita tidak akan berpanjang lagi, kita sambut Gugun Blues Shelter atau gimana ngenalinnya nih? Gugun aja. Gugun ya? Gugun, oke. Tersambung sekali lagi, Gugun. Hey, alright. Selamat datang di Sofi Navi Talks, Bu Sofi. Thank you udah mengundang ya. Selalu kita karena kebetulan di Bali ya. Kalau di Jakarta mungkin kita Uber juga, cuman karena udah di Bali ya udah kita undang ke sini. Gimana semalam di Sanur Festival? Sanur Festival. Apa ya yang walaupun terjadi? hujan ya. Hujan. Sayangnya sih hujan, cukup gede sih hujan semalam tuh. Tapi penontonnya masih stay walaupun di pinggir-pinggir. Ya, Tapi pas Gugun Blues Shelter main, hujannya udah berhenti sih. Nah, Jadi walaupun tidak banyak, tapi tetap ada di depan, mereka nyimak sampai habis. syukur lah ya. Ini long stay di Bali atau langsung pulang atau gimana? Enggak, Belum tahu. besok gua pulang. Oh, pulang. Tapi nggak tahu, mungkin besok gua pengen tinggal di sini juga kayak lo nih. Zaman perjuangan pernah tinggal di Bali nggak? Tinggal sih enggak, cuma waktu itu gua di sini tuh sering main tuh sebulan gitu atau 2 minggu. Tergantung gua deal di beberapa venue atau komunitas untuk bisa main di sini aja gitu, manggung gitu. Itu sudah blues dong ya? Udah dong. All the way ya? Udah dari tahun itu lah ya, 2003 kalau nggak salah. Oh. Tahun 2003 awal-awal itu gue udah mulai melirik Bali untuk main gitu loh. Memang tempatnya pas sih. Karena gue ngerasa di Jakarta untuk main blues itu sedikit waktu itu tempat venue. Oh ya? Iya. Di Jakarta malah sedikit. Kalau di Bali di mana? Kalau di Bali ini daerah mana? Kute. Wah, di daerah Legian. Kute. Legian ya, menguasai lah di situ. Menguasai lah. Berarti banyak teman sebenarnya di sini. Lumayan banyak. Kalau di Jakarta Kemang atau di mana? Kalau Jakarta dulu itu fokusnya tuh di Menteng dulu, di Bibis. Oh, malah Menteng. Bibis Bibis. Cafe. Oh iya, Bibis ya sudah melegenda ada di sana. Berapa tahun di Bibis itu? Bibis itu dari tahun awal 2001 kali ya. 2001. Sampai 2000. Aktifnya tuh sampai 2005. Itu udah rilis album belum waktu itu? Belum ya? Gua rilis itu 2005 ya. Per 2005. Sama apa label waktu itu ya? Indie gitu. Sendiri? Belum dilabelin? Belum. Distribusi Jadi sendiri. dulu rekaman sendiri, cetak sendiri segala macam, jualnya Komunitas. jual di, kalau kita main di kafe, gue dijual aja di depan. Belum ada Tokped zaman segitu ya? Paling distro dulu. Distro, betul. Distro. Kayaknya aku ada di album pertamamu tuh, Mas. Nanti aku cek deh. Aku soalnya seneng zaman itu aku ngumpulin kaset-kaset indie, CD indie juga. Itu format itu sorry ya, sudah belum Gugun Blues Shelter ya, Blues Bug. Gugun and the Blues Bug. And the Blues Bug. Nah, itu dulu tuh. Jadi selalu Gugun and the Essential sebelum. Itu waktu itu Blues Bug. Habis itu ke Power Trio. Power Trio itu sebenarnya begitu ada record label yang di New York tertarik untuk ngegarap album. Awalnya dia
album yang pertama itu dia bikin semacam kompilasi gitu. Oh. Cuma dia pengen namanya tidak pakai ada blues-bluesannya gitu. Karena biar market ke rocknya lebih Market rock lah ya. lebih luas lah gitu. Jadi dia pakai Gugun Power Trio. Dia pikir dulu memang band ini memang solonya Gugun gitu. Oh, dipikirnya gitu. Dia pikir kayak gitu, makanya dibikin kenapa nggak Gugun Power Trio gitu. Ya cukup panjang sih perdebatan gue pada saat itu. Menurut gue tuh Power Trio tuh seperti kayak band zaman dulu banget gitu. Ini ya, 70s ya. Iya, 70s banget gitu kan. Apa old school lah. Old school. Cuma ya dia pikir, wah justru banyak band atau artis gitaris yang di label ini based on 70s classic rock. Ah ya udahlah, dipikir-pikir ini opportunity gitu kan, kalau kita cukup keras gitu malah mereka nggak mau lagi. Yang penting karyanya terdengar. Iya, yang penting bisa mendunia. Impact dari dirilis oleh label internasional itu impactnya apa, Mas? Yang jelas sih lagunya udah mulai dikenal di kalangan penggemar musik seperti itu gitu. Blues rock ya, yang secara sedikit banyak orang jadi tahu. Oh. Kan dia awalnya juga dibikin semacam diambil satu lagu untuk jadi kompilasi CD mereka. Di situ ada banyak juga gitaris-gitaris yang gue tahu juga kayak Greg Koch, ada Randy Hansen, terus siapa lagi? Lance Lopez. Jadi sedikit banyak di komunitas itu ya tahu Gugun Power Trio. Masuklah nama di masuk ada di situ. Berapa lama atau berapa album sama mereka? 3 album. Lumayan. Pakai nama Power Trio itu, Gugun Power Trio. Gugun Power Trio. Jadi dia sebagai eksekutif gitu. Oh, berarti master punya mereka? Master punya mereka. Ya mereka kirim, dia tanya harga studio di Indonesia berapa ya gitu. Oh. Ya kita hitung dan kita nggak ada markup waktu itu ya maksudnya. Iya. Jujur. Iya, maksudnya tuh nggak kepikiran seperti itu. Gue pengennya wow. Ya udah nanti kalian rekaman ini, dananya ini. Itu juga udah kita hitung ya untuk kebutuhan kita lah. Iya, makan, minum itu. Transport segala macam. Terus ya setelah rekaman kirim ke mereka gitu untuk di mixing mastering. Itu tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Oh ya, belum terlalu lama ya sebenarnya. Udah belas-belasan. Itu personilnya yang siapa? Bassnya, drum. Main bass Jono. Udah Jono ya? Nah. Oke. Terus yang main drum Bowie. Oh, udah Jono dan udah Bowie. Nah. Oke. Jadi 3 album kalian dengan nama Gugun and Power Trio itu di label luar negeri? Kalau yang satu itu masih mereka bikin kayak kompilasi. The Best gitu lah. Oh, The masih Best-nya. ada personel yang lama. Masih ada personel lama, jadi masih mix. Nah, jadi ada, saya 2 album yang original 3 ini ya. Itu di label, itu Amerika ya? Iya, Grooveyard Record namanya. Grooveyard Record, oke. New York. Berarti mestinya, tapi itu available di streaming juga? Udah pernah cek belum? Available. Iya. Available di streaming ya? Iya. Siapa tahu malah udah rilis vinilnya di sana kali? Belum ya, belum dikasih tahu. Dia kan jadi terpisah tuh ya. Gugun Blue Shelter sama Gugun Power Trio itu kalau kita search itu terpisah. Jadi sebenarnya itu untuk pembagian royaltinya juga terpisah itu gitu loh kalau gue lihat ininya. Karena publishingnya juga beda. Itu someday ya, gue kasih usul gila nih. Itu si materi itu publishingnya di mana? Yang materi Power Trio? Udah gue ambil sekarang. Udah gue ambil ke AV. Mas Gugun bikin baru lagi remake lagu-lagu yang Power Trio itu dengan nama band Gugun Blue Shelter, tapi judul albumnya Power Trio. Related tuh. Jadi kayak punya master mereka ngulang master mereka kalau ada waktu. Ya. Sekarang lagi musim remake loh, Mas. Apa yang sudah di remake? Ada nggak? Gue terakhir tuh bikin kayak album live akustik tapi. Nah itu aku mau tanya juga. Nah akustik. Jadi itu lagu-lagu yang dari album pertama The Blues Bug itu. Iya. Terus sampai album terakhir tuh ada di situ gitu. Iya. Correct me if I'm wrong ya. Belum pernah atau saya jarang sekali melihat
musisi blues membuat album akustik? Iya. Karena tarikan ngek itunya itu dari Drive. Nah, gua terinspirasi dari Eric Clapton. Nah, coba dijelaskan Mas, gimana tuh? Ya kan dari album yang apa Eric Clapton MTV Unplugged itu. Iya, Leila itu ya. Ada Iya, Leila. jadi gue beberapa ada kesempatan lah, kok ini nyangkut terus di kuping gue. Gitu. Terus gue liat YouTube, enak juga nih. Ya. Show itu maksudnya? Iya, show-nya itu. show-nya itu akustik ini lagu, mungkin ya Clapton tuh masih ada popnya ya. Kalau gue kan lebih ke rock, hard rock gitu musiknya sebenarnya basically. Tapi begitu gue coba main gitu, pakai gitar akustik, ini lagu bisa jadi folky gitu. Folky, oh iya, iya, Jadi rock, kayak lagu folk rakyat gitu gitu ya, ya, kayak mungkin di era awal 90-an itu kayak Tesla ya. Acoustical Jam Songs, itu kan. ya. Five Man in Ya. Acoustical Jam. Nah kayak gitu loh, kepikiran, ya, bagus juga kali. Terus coba ngobrol sama eksekutif produser ya, AV Records. Ya boleh, yuk kita bikin di kafe yang kecil aja gitu lah. Jadi penontonnya ya ada yang datang pada saat itu ya, penonton datang memang nggak begitu banyak, paling Oh, ada audiensnya? ada audiensnya. Oh ya namanya live ya. Udah di situ yang main ya personil yang sekarang, yang baru-baru, yang boleh dibilang ya session player lah mereka. Itu dirilis ya 10 lagu, ada 10 lagu. Oh, oke. Akustik. Nggak ada. Makanya nggak ada kayaknya. Belum pernah aku Mas denger. Ya kecuali Eric Clapton kalau luar negeri ya. Banyak juga pertanyaan, kok lu tiba-tiba. Nah itu. Ya gue ngerasa tuh kayak sekarang orang tuh kok nggak ada bikin album yang jujur gitu. Iya. Just plug and play. Iya, maksudnya tuh emang masih ada fals-fals, gitarnya juga. Udahlah ya. Seberapa persen editingnya itu? Editing sebenarnya nggak terlalu, bukan editing ya, mungkin kayak Poles, semacam ada. Jadi di pas saat kita live itu mungkin ada hi hat nggak kedengeran gitu ya. Oh. Ada beberapa lagu mungkin ya, mungkin kita main nggak sadar si mic-nya begini. Mic-nya gini, ya, gitu. Kesalahan-kesalahan. Kesalahan kayak gitu. Terus ada percussion yang kok nggak kedengeran ya, ditebelin. Oh, tebelin itu main ulang berarti? Nah, di overdub. Di overdub, oke. Ya lumrah sih kalau overdub. Nah, terus kayak ada kayak kita butuh tamborin sedikit di belakang nih, ya itu ditambah gitu. Tapi bukan mengubah auto tune atau enggak kayak gitu sih. Tapi kalau Mas Gugun sih nggak ada masalah dengan auto tune atau tidak, ya begitu udah begitu gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang musik itu yang ya ini musik kayu gitu loh. Baru lagi nih musik kayu. Musik kayu yang musik yang ya seada-adanya begitu gitu. Iya sih. Iya itu kayak iya untuk umuran karir Mas Gugun sih mau show off apalagi sih gitu kan. Mau ngapain sih gitu. Mau ngapain lagi kalau gitu. nggak jujur dan continue gitu loh. Ya kan? Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Terus ada komen orang-orang nggak dari yang dengerin album live akustik? Nah, komennya sebenarnya mereka suka, wah ini cukup langka nih album. Betul, gitu. langka. Cuma kan biasanya kalau apa namanya kayak penggemar itu, kenapa nggak ada lagu ini sih, lagu ini ya, banyak kan kayak gitunya, banyak permintaan request gitu. Tapi kalau untuk itu kan videonya juga kita rilis, videonya rilis, audionya juga rilis. Jadi mereka cukup senang sih gitu. Maksudnya ini udah lama ya nggak kayak gini di Indonesia, apalagi nggak ada sama sekali nih gitu. Iya. Selama ini kan orang-orang tuh difokuskan dengan kecanggihan teknologi rekaman sekarang, ya kan? Ya, itu pas rekaman berarti formatnya kan 3, tetap trio seperti biasa. Gue pakai rhythm. Oh, pakai rhythm. Sadar ya kalau kosong nanti repot. Karena gue pengen beda juga secara visual gitu ya. Karena itu tadi Eric Clapton tadi banyak kan? Iya. Ada backing vokal serius dia. Serius banget gitu, dan hasilnya tuh yang lebih lebar aja. Siapa yang main rhythmnya? Ada namanya Doni Dwijo. Nah, sekarang mengenai formasi nih, Mas. Di eraku bermusik yang aku hafal, itu memang eranya Gugun Blues Shelter dengan Jono dan Bowie. Ya, itu menembus batas tuh kemana-mana tuh pokoknya gila tuh. Ya, aku juga berteman juga dengan mereka. Maksudnya kontribusi mereka keren memang, bagus, dan bagian dari sejarahnya Gugun Blues Shelter.
Nah, kemudian mereka tidak lagi bersama band. Sekarang format yang baru ini bisa diceritain. Ya akhirnya format yang baru ini sebenarnya gue akhirnya memutuskan untuk Gugun Blues Shelter itu adalah gue sendiri. Nah, ini yang harus didengar ya, biar orang nggak bingung aja gitu. Jadi yang personil, ya, mereka masih muda-muda ya. Kalau dibanding personil yang lama, mereka tuh session player, lebih ke session player, cuma tetap aja gitu. Mereka juga ada main di band sendiri gitu. Oh, siapa namanya si session yang rutin ini? Yang main bass namanya Angga. Angga. Basisnya Kongko. Oh, Kongko and Cadillac. Kongko Cadillac. Okay. Terus Refki Nanda. Itu main drum. Dia juga punya band namanya Rubber. Ya musiknya kayak vintage pop gitu, kayak Beach Boy gitu. Oh ya, di sini mainnya indie juga gitu. Blues rock blues. Ya, nah dua orang ini memang pada dasarnya mereka pengikutnya GBS juga dari mereka ya. Oh, SMA gitu ya, memang udah ya dari semenjak gua ajak gitu yang awal-awal, wah gua dulu bawain musik lu nih mas, tuh zaman-zaman kita belajar ngeband gitu di sekolahan. Wah seru juga nih. Gitu. Di umuran kita sering terjadi ya itu. Iya kayak gitu. Terus ya udah, dan mereka juga sukanya tuh karena gue suka The Beatles juga kan. Iya. Mereka, lu tahu lagu The Beatles ya? Wah, luar kepala lah gitu. Wah asik dong. Maksudnya tuh secara selera musiknya tuh nggak jauh beda gitu. Nggak ketebak loh Mas Gugun suka The Beatles menurut aku. Memang nggak ketebak sih. Richie Kotzen ya. Richie Kotzen itu kalau orang blues sih biasanya nyerempet pasti ada lah. Kyle Clapton pasti ya. Kalau The Beatles tuh kan terkenal bukan dia bluesy, ada bluesinya, tapi kan ada harmoninya dia tuh. Kenapa tuh Mas Beatles? Kalau gue dengerin Beatles itu waktu kecil, menurut gue musiknya di umur segitu cukup menyenangkan sih menurut gue, dan itu adalah bahan pelajaran gue untuk belajar gitar. Berarti Come Together merem lah ya? Lagu jamming satu dunia? Iya, lagu semua umat. Lagu jamming. Beatles yang paling romantis yang Mas Gugun bisa mainin bener utuh dari depan sampai belakang apa? I will. Aduh, romantis. Iya, maksudnya yang paling ballad, yang nggak Gugun banget gitu. Yang orang anjrit nih tiba-tiba bisa bawain gini gitu. Ada nggak yang dipelajari, sempat dipanggungin bahkan? Wah nggak. Hampir semua mungkin ya. Autoplay ya. Maksudnya kalau diajak bisa ngikut. Iya, gitu. Gue sih sebenarnya nggak bisa yang terlalu copy gitu ya. Nah itu. Nggak itu gue. Saya mengamini kalimat ini ya, saya nggak bisa terlalu poppy itu karena aku pernah bikin project sama Mas Gugun itu waktu itu satu gitar 1000 nada. Terus kita memilih gitaris siapa yang main, itu projectnya Rolling Stone saat itu, majalah Rolling Stone. Kita memilih siapa gitaris yang main dan siapa yang sekaligus menjadi vokalisnya. Nah otomatis demi pembedaan karakter kita harus memilih gitaris yang berbeda-beda. Nah sebagai produsernya dan membuat lagunya saat itu, saya ngajak Mas Gugun juga. Nah terus kan aku deg-degan ya, karena memang jomplang banget nih selera musiknya tuh. Mas Gugun tuh nice, he's been nice gitu loh. Dia bilang gini, ini manis banget pom musiknya katanya. Ya memang Mas, aku yang bikin. Tapi akhirnya yang dia bilang manis itu ketika dinyanyikan, kalau kalian denger nanti sempet, saya nggak punya masternya, bukan punya saya. Jadi satu gitar 1000 nada, itu ada gitar aliansi project kalau nggak salah namanya. Yang nama almarhum Ricky Seringai. Ricky Seringai. Itu ada Mas Gugun main sebagai vokalisnya. Interlude-nya main juga nggak ya? Enggak ya? Interlude, ada sedikit. Ada ya sedikit ya? Ada interlude-nya ada Baron almarhum, ada Bujana, ada Abdi, ada Eros, ada Cela Kotak, ada Piu. Ya. Nah, itu memainkan lagu itu, dia bilang lagunya manis, Bang. Dan kata manis itu kan sebenarnya bukan wilayah dia gitu, nggak poppy yang dia bilang tadi. Aku mengamini itu. Tapi that was a great project lah. Aku happy sama project itu. Nah, terus kembali ke Beatles tadi. Bukan Rolling Stone ya, justru Beatles ya. Gue lebih banyak sebenarnya dengerin Beatles, walaupun Rolling Stone juga gue ngikutin. Nah, gue nggak sama sekali kalau Rolling Stone. Rolling Stone ngikutin ya? Ngikutin. Lebih kalau di jamming di panggung kemana jatuhnya? Kelihatan aslinya biasanya kalau di jamming. Beatles apa Rolling Stone?
Beatles paling. 1-0 buat penggemar Rolling Stone. Ini Arya Wahab marah-marah nih pasti. Arya Wahab. Tapi bisa lah, Rolling Bisa ya? Stone nggak mungkin nggak bisa. Cenet, Iya. pasti. Kayaknya untuk mainin rock and roll itu kayak wajib aja gitu, tahu permainan ritme Iya, seperti itu. betul. Ritmenya Mas Gugun salah satu yang terbaik di dunia dan dia penganut ritme loh sebenarnya, bukan penganut melodi kenceng loh. Ya bisa diralat. Menurut gua tuh kayak interlude solo gitar, single note itu kayak penyedap rasa sih. Sebenarnya. Yang penting kan ritmenya dulu nih, yang bener itu kan ritmenya dulu. Iya. Buat ngiringin nyanyi. Benar-benar. Solo itu kan kalau kita bisa ngikutin pas melodinya seperti apa itu udah cukup sih. Oke, sekarang pandanganmu Mas ya. Ini kita nyambung dari omongan tadi. Pandanganmu terhadap gitaris seperti atau gitaris John Mayer, ya. Itu dia lebih kemana kalau menurut pandanganmu? Ini kan yang disukai anak-anak sekarang. Iya, iya. Otomatis John Mayer itu memberikan sumbangsih, mengangkat juga blues kembali ke anak muda. Ya, tadinya dipikir musik orang tua. Di John Mayer itu punya pengaruh itu. Kalau menurut Mas Gugun gimana? Dia kalau John Mayer pengaruh ke gitaris muda sekarang memang benar. Jadi kalau gue tuh mulai mendengarkan dia itu di album Heavier Things kalau nggak salah. Udah agak lama berarti. Udah ya? lama, Ya, udah lama. Heavier Things. Jadi begitu gue lihat sampul albumnya dia pakai strapnya Strat. ala-ala Stevie Ray udah Iya. rombeng-rombeng Iya. gitu. Ini ngapain ya anak Nah, ini ya? apa ini anak? Soalnya gue tahu dia waktu di MTV kan cuma mainin kayak akustik. Iya, Neon waktu itu. Iya, ya, ala terus nyanyi ala Dave Matthews. Dave Matthews Iya ya. kan? Dan gue nganggapnya memang genius sih untuk main akustiknya juga bagus, chord-chordnya bagus gitu. Ya. Kalau gue sebagai pemain gitar, wah asik juga. Dia ngeritem ya. Iya. Ritemnya kuat. Cuma gue gue nganggapnya tuh seperti kayak waktu awal-awal itu ya belum tertarik banget deh. Tapi pas di album yang itu, gue coba beli dong CD-nya, kaset. Mencoba relevan. Nah ini baru ada di gitar-gitar. Kok dia punya ada lick-lick seperti Stevie Ray. Iya. Lama-lama kok makin ke elektrik nih dia. Iya, makin elektrik. Ya. Terus muncullah album John Mayer Trio itu yang live sama yang main siapa? Pino Palladino. Iya. Siapa? Yang trio yang bertiga itu. Steve Gravity Jordan di situ. ya. Gue beli CD-nya, gue bilang, wah ini jenius nih gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak yang kalau pemain blues tuh ngarepinnya kan ada sesuatu yang berbeda. Ternyata ini dia seperti gitaris-gitaris blues kebanyakan yang copy Stevie Ray. Ya kan secara licks gitu. Tapi itu aku nggak ngerti, Mas yang ngerti Iya. itu. Tapi gue di situ ngelihatnya sih bukan itunya sih. Jadi perpindahan dia dari musik dia yang pop akustik itu ke material ke electric blues rock. Itu aja sih sebenarnya menurut gue. Ini orang berani nih. Apa namanya? Eksperimen. Dia ada di atas ini nih. Iya. Lu tahu kan kalau yang namanya musik blues itu kan mungkin di era 60-an ya, 70-an dia memang berjaya. Gitu. Memang itu genre musik seperti itu. Cuma kan di era tahun berapa dia? Mungkin 2000-an ya. Mulai masuk synthesizer pun dunia udah mulai digital itu. Iya. Semuanya bergeser. Tiba-tiba kok ada main musik kayak gitu. Maksudnya kok seperti era Eric Clapton nama Cream pada saat itu, Stevie Ray Vaughan lah, kita nggak usah terlalu jauh. Stevie Ray Vaughan, The Double Trouble. Dia senekat itu gitu. Dan itu industri. Di label besar ya. Dan hasilnya ya semua orang jadi lihat dia gitu. Iya. Maksudnya orang yang tadinya yang tidak aware dengan musik gitar, blues rock itu kan udah memang penggemarnya sih udah mengerucut di pinggir gitu. Sekarang yang dengerin tuh kalau kita lihat dari video-videonya ya orang-orang bukan seperti penggemar gitar gitu, ada cewek-cewek yang cakep-cakep, yang anak-anak model-model. Iya, model-model gitu, terus yang penontonnya yang cowok-cowok yang seperti orang-orang kantoran gitu. Rapi-rapi gitu, yang beda kalau Joe Bonamassa gitu kalau yang datang kan bapak-bapak gede gitu kan. Yang model-model gitu lah pakai jaket kulit. Ini John Mayer wangi ya, bawa penonton wangi.
penonton yang berbeda. Berbeda. Gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau gue ngeliat, wah ini perlu ditiru nih yang begini. Gitu. Nah, itu dia. Perlu ditiru itu kira-kira udah pernah dicoba belum? Bukan mengubah ya, nge-tweak soundnya Gugun Blue Shelter, di-tweak jadi sesuatu atau mencoba sesuatu yang nekat misalkan atau misalkan main sama dangdut atau apa pernah nggak sampai ke sana mengusahakan sampai gitu? Tega nggak? Udah tega belum? Karena Mas Gugun paling konsisten menurut aku. Bener-bener aku nggak bisa nemu orang lain lagi. Gue untuk kolaborasi itu orangnya sangat milih gitu. Karena begini. Sebenarnya itu dari tidak melihat genre sih gue sebenarnya. Tidak melihat genre, oke. Siapa nih? Gue harus ketemu orang itu, gue harus ngobrolnya enak nggak? Nyambung nggak? Apapun musiknya gitu. Nah selama ini yang orang coba untuk menyatukan gue, tapi kayak ngobrol-ngobrol itu kayaknya nggak enak gitu. Masih nganggap gue orang yang sangat berbeda gitu. Iya. Gue kan bukan di pop industri gitu ya. Betul, dan itu keputusan ya. Keputusan. Ya memang gue udah ngambil itu dari dulu. Seharusnya kita tidak terpisahkan dari itu gitu untuk bersosialisasi, ngobrol. Iya. Lu suka makan apa? Iya, lu suka bacanya apa? Gitu. Lu suka nonton film apa? Gitu. Kalau itu udah ketemu, menurut gue tidak akan melihat genre lu mau dangdut, lu tradisional, tuh nggak? Ya kita bikin sesuatu, gue pasti mau. Ada yang menarik tuh, yang pernah terjadi dan gue suka banget sama Once. Nah, aduh, itu tuh. ampun mas, ampun itu. Jadi kayak punya dua striker kalau gue lihat. Project itu. Jadi dua-duanya tuh tuntas gitu. Ya gitarnya, ya nyanyinya. Itu gimana? Bisa cerita nggak mas sama Once? Jadi dulu tuh. Ya gue dengar kabar dari siapa? Si Tagor Siagian kalau katanya fotografer. Si Once lagi garap album tuh. Lu coba dong. Kemarin gue udah sempat ngobrol-ngobrol. Lu ajak Gugun gitu. Ya udah akhirnya ketemu, kenalan di mana ya waktu itu? Kalau nggak salah di Bibis dia lagi. Belum kenal waktu itu? Belum, waktu itu di Bibis. Kenalnya cuma sama abangnya Once, yang Peter, gitaris. Karena sama-sama main gitar kan, waktu itu udah lama. Makan Once kan sama Dewa kan. Iya, beda jalur. Maksudnya nggak pernah nongkrong di tempat yang itu, ya. Apa namanya? Underground lah pada saat itu kan. Nongkrongnya di Pondok Indah mereka. Kalau kita kan yang di Menteng gitu, yang tempat-tempat downtown yang aneh-aneh lah. Terus ya udah ketemu dia, main dong ke studio gue gitu. Ya udah ke studio, ngobrol-ngobrol aja dulu gitu loh. Makanya tadi gue bilang, ngobrol, kalau ngobrolnya udah masuk nih, nggak yang malu-malu gitu kan, biasanya yang diem suka masuk. Nah baru tuh, gue punya lagu nih. Sebenarnya lagu ini udah lama, dari awal 90-an lah. Waktu itu dia pernah garap lagu itu dengan Pai, lagu Mystified itu. Mystified ya. Cuma menurut Once tuh dia kok nggak seperti yang mungkin di kepala dia gitu. Dan dia sempat puter tuh. Dia versi sebelumnya. Versi yang itu. Udah, mati-matiin deh. Oke, udah nangkep maksudnya ya. Maksudnya tuh, ini nyanyi lo, ini bluesy banget. Kalau Pai kan memang kayak glam rock di zaman itu kan memang kuat banget. Dan memang dia kuat di situ. Kuatnya memang itu dia. Oke, gue nggak mau dengerin itu karena beda lah, gue aneh aja menurut gue. Coba lu main pakai gitar akustik deh. Oh, lu suruh Once main. Once main. nyuruh orang yang enak banget. Lu gini aja, lu nyanyi, nih gue rekam nih pakai HP gue. Lu nyanyi pakai gitar akustik, dia nyanyi na sebisanya dia aja. Nah ini udah gue rekam nih. Sekarang lu tuh kedengarannya seperti apa sih? Gue maunya tuh kayak blues rock tuh ala-ala, ya kayak lu deh, band lu yang isinya riff gitar. Ya, betul. Terus nah sama kalau di musik baratnya
kayak Audioslave. Oh, oke. Chris Cornell. Nah, Tom Morello. Heavy gitu ya? Ya, gitu yang groove-nya seperti itu, drumnya seperti itu. Nangkep dong, karena gue dengerin Audioslave juga. Oh, oke, iya. Oke. Gue bilang, karena dari pas dia main itu gue udah ngebayangin, ini kayak gini nih riff-riffnya, single note. Ya udah gue bawa pulang kan, di rumah gue garap, gue rekam, demonya aja rekam. Kayak gini, kirim dulu masih BlackBerry itu kan. Kirim. Wah kayak gini nih, udah datang kayak ini. Nah itu waktu itu gue sebelum ngegarap itu bukan nama band gue gitu. Jadi sama band dia lah. Oh iya kan dia. Gue bikin dong basic track di studio dia, bikin segala macam, gue isi bassnya semuanya, drumnya pakai ini dulu, kayak drum tulis. Baru kan kedengar bentuknya kelihatan kan? Ya. Kayak gini nih. Yang main drum siapa ya? Ntar ya drummer gue aja gitu. Karena diisi, gue dengar suruh datang lagi. Hai teman-teman, sudah punya buku Si Paling Overthinking belum? Tulisanku di sini memang buat yang punya bakat overthinking sih, atau justru buat yang sedang mendampingi orang yang hobi overthinking. Boleh juga. Buku ini berada di bawah series Hati yang Gembira Adalah Obat. Banyak cerita di sini, termasuk pemulihan hubungan daddy-daughter. Iya, antara aku dan bapakku. Sudah ada di Gramedia dan toko buku online di toko hijau dan toko orange. Selamat membaca ya. Gue dengar suruh datang lagi, kok kurang ya bunyinya ya. Mungkin ya gue ngebayang itu memang drummer yang memang paham jenis musik kayak gitu, secara sound juga gitu kan. Groove-groove seperti itu. Ya udah si Once bilang, udah lu bawa aja teman-teman lu kesini deh, biar sekalian tuntas. Ya anak-anak itu kan belum tahu juga kan lagunya seperti apa gitu. Begitu mereka datang, si Jono sama Bowie waktu itu, udah datang studio. Wah ini nih, ayo kita garap. Langsung jadi. Memang signatur sih mainnya Bowie, mainnya Jono. Akhirnya jadi itu. Ya udah akhirnya sisanya tinggal si Once aja ngolah vokalnya seperti apa gitu. Jadi melakukan mungkin ya berkali-kali lah, karena lagunya juga karena berbeda dengan yang dia garap dulu kan, jadi harus disesuaikan. Ya itu aja sebenarnya. Terus berlanjut bikin lagi dong, satu lagi. Itu wah musisi. Kalau ini sih bagian gue ya. Oh, ngelitnya yang ngelit. Nggak, maksudnya gue bikin musik. Sebenarnya melodi vokal tuh ada di kepala gue, tapi Once bilang jangan diisi, lu bikin musiknya aja. Oke deh, ini intro, ini verse 1, 2, chorusnya seperti ini. Gue share lagu itu, tapi nggak ada harmoni vokal sama sekali, jadi kayak instrumental kosong gitu aja. Sama dia diisi dengan nada dia sendiri. Gue bilang anjing, gue nggak, ekspektasi gue nggak sejauh itu loh. Jadi lebar. jadi lain nih ya, jadi lagu yang namanya kolaborasi tuh kayak gitu. Iya, gitu. Bukan yang you bring something to me, I bring something to you. Jadi 50-50, gila memang. Jadi begini ya udah. Nah itu Mas, yang itu judulnya apa yang kedua itu? Gemuruh. Gemuruh. Kalau yang musisi itu kan lagunya God Bless kan. Jadi waktu itu rilis resmi kan musisi? Rilis. Jadi gue pengen kita bawa lagu legend Indonesia satu apa ya? Itu satu periode tuh? Beda? Sebenarnya ngerekamnya di satu periode, rilisnya enggak. Oh I see. Oke, terus lanjut ke musisi ini. Terus di apa ya? Gue juga bingung. Lagu Iwan Fals. Jangan Iwan deh. Bingung gue nyanyinya gitu deh. Apa ya kira-kira ya? Lagu slang. lagu slang. Kebayang coba itu kalau sampai jadi. Lagu slang nggak mau Bim pasti ngasih. Iya, Mas Bim, saya dong cover lagu slang. God Bless aja, God Bless. Yang mana satu nih? Musisi. Oh tuh gue tahu tuh lagu itu, gue bilang. Udah hatam ya? Iya udah tahu lah gitu. Maksudnya tinggal dengerin detailnya aja gitu kan. Karena lagu itu zaman dulu buat festival. Bahkan kalau kita nggak main pun kita jadi jurinya. Ngejuri lagu itu. Pokoknya itulah.
Tapi ini banyak suara keyboardnya nih, gue bilang, wah enggak, lu bikin ala lu aja, Gun. Oh iya, oke deh. Akhirnya gue garap di situ, gue ngelupain aja tuh part-part keyboardnya itu, gue lupain cuma. Signifikan soalnya memang ya. Iya. Ya untuk penggemar God Bless itu, wah nih ngerusak lagu. Buat penggemar yang istilahnya ngerti yang namanya nge-remake sebuah tribute itu, pasti dia apresiasinya bagus banget gitu. Iya. Karena yang tadi lagunya panjang, lagunya jadi pendek. Iya. Jadi intisarinya aja yang kita ambil. Iya. Dengan solo gitar yang berbeda gitu. Terus ya harus lah. Cuma melodi vokalnya nggak hilang gitu. Iya, lagu itu tetap bagian refnya orang mengenal lagu musisi. Nggak boleh hilang banget juga sih kalau remake itu. Karena ngetopnya karena kalau gue tuh sebenarnya nggak hilang, cuma gue potong aja kan di bagian situ ada kayak semacam solo-solo progresif, licks etnik juga kan, itu gue buang. Karena Onco pun gue kalau lu kelamaan ngelit, gue ngapain di atas panggung? Ngapain lu senam-senam gitu banget. Bingung kalau nggak nyanyi deh. Iya, dia kayak gitu. Ngapain lu kok joget-joget gitu kayak siapa Robert Plant gitu kan? Ada gaya-gaya genitnya gitu. Gak bisa gue. Ya udah kita pendekin aja. Ya akhirnya sih beberapa kali gue main bawa lagu itu live, wah orang antusias sekali gitu. Berarti memang nggak banyak ya berkolaborasi dengan orang ya, karena selain situasinya juga memang milih ya, maksudnya harus menjaga. Gue harus dapat. Dulu tuh gue pernah ngegarap albumnya almarhum si Odi Agam. Oh ya? Odi Agam, Musika dulu. Sama anak-anak juga sama Jono sama Bowie. Itu sudah rilis? Udah. Sorry aku skip. Cuma dia nggak pakai label pada saat itu. Oh. Dia punya label, tahu tuh labelnya apa gitu, kayak semacam label yang... Tapi itu kan nge-remake ya, bukan kolaborasi ya, bukan kolaborasi perform gitu ya. Sama siapa? Lagunya lagu baru banyak. Lagu yang baru. Oh. Di album itu cuma ada banyak gua ngisi tuh. Cuma yang terjadi sih itu lagunya pop Odi Agam lah. Ya kan? Agak aneh nih berarti sebenarnya ya? Iya, agak aneh. Cuma dia masa, gue pokoknya pengennya lu yang main nih. Aduh. Nah biasanya kalau orang-orang senior ini di awalnya, wah isinya gini. Tapi begitu eksekusi, gitar gue dihilangin. Masa? Iya, kecil banget. Terlalu harsh sekali buat pikiran dia mungkin. Iya. Kalau gue sebenarnya itu nggak mau kayak gitu loh. Gue ngerasa tuh begitu isi track gitar itu karena gue mengerti musik kayak gitu kan. Karena di zaman kecil juga kita dengar musik dia juga. Musik 80-an gitu. Isi-isiannya tuh yang ini harusnya begini nih, ada di kepala gue gitu. Enggak, ini tambah lagi nih kayak ini kasih tebelin dikit nih pakai overdrive. Gue nggak mau kalau rekaman itu terlalu banyak layer itu nggak suka gue, karena nggak kepake juga. Kita buang-buang waktu. Menarik nih. Buang-buang waktu. Agak berbeda dengan kebanyakan gitaris sekarang. Nggak, ini serius. Saya termasuk yang banyak layer, karena selalu merasa bahwa lebih baik bisa dikurangin daripada kurang harus take lagi. Teknis. Kalau Mas Gugun, ntar juga nggak kepake, nggak usah di-take gitu kan. Jadi gue tuh dari awal untuk membuat lagu, misalnya ada gue disuruh ngisi nih satu session lagu, kan biasa mereka kirim dulu tuh. Ya. Nah di rumah itu gue udah mikirin gue akan isi ini. Jadi sebenarnya tuh gue udah tahu berapa aja yang akan gue main. Jangan sampai lu suruh lagi gue isi, lu doublein sampai 3 kali. Menurut gue ngerti ya. Gak efisien kerja begitu ya. Nggak. Lagu ini tuh bukan itu. Ini lagu yang kita utamakan adalah si nyanyiannya. Iya. Bukan suara gitar yang kayak, ya mungkin kayak Mötley Crüe siapa? Mick Mars itu kan sampai ribuan track kan. Iya. Tapi memang hasilnya kedengeran setebel itu sound gitarnya. Kan gitu keterangan yang gue baca gitu ya dari majalah gitar gitu. Memang kepake apa yang dia isi. Dia pakai ampli macam-macam tuh mereknya.
Tapi kedengeran semua yang ada di layer belakang itu, oh ini Marshall. Yang mix juga tahu. Iya, ini udah tahu. Uh, Nah, jangan sampai di musik, misalnya musik, kita diminta untuk menggarap musik pop, ya industri lah ya. Gak mungkin dong bunyi-bunyian kayak gitu. Udah ada presetnya gitu loh, kalau menurut gue musik pop itu seperti apa. Gitu. Kalau yang tadi atas project Audiagam itu apa nama, dirilis atas nama Audiagam? Nama atau? Audiagam. Nama Audiagam, berarti kan baru ya? Judulnya ingat nggak? Terakhir dia, aduh. Miss Celebrities. Ah ini, nanti kita cari nih. Aku seneng deh ngulik-ngulik Ada. lagu yang orang... Itu ada video klipnya, gue sempat yang ngeliat. Oh ya? Shit. Ya udahlah. Dan itu Iya, iya. Maksudnya apa namanya, kerjaan itu agak berbeda dari yang dibayangin Mas Gugun jadinya gitu beda. ya. Jalan metode kerjanya juga yang oh begini ya gitu loh. Maksud gue tuh yang gua tipikal orang yang simple gitu loh. Iya, iya. Karena gue kalau ngegarap sebuah rekaman itu gue jarang bekerja sendiri dalam studio gitu. Jadi semuanya itu hadir, ayo bikin lagunya ini ya. Kemarin udah kita latih, take bareng, cetek, tapi kita pakai metronom semua emang. Main. Begitu rekaman kita udah tahu tuh ide jadi lagunya. Ya udah akhirnya dipoles-poles saja. Oh. Emang kalau di shaping udah GBS selama ini rekaman kayak gitu. semi live gitu berarti? Iya. Oh iya. Awalnya live. Ngirit banget dong ya. Iya, Satu kita 6 jam itu bisa 5 lagu. Itu ide yang bagus teman-teman untuk dicari tahu gimana caranya 6 jam 5 lagu. Tapi yang musiknya sesuai sih. Musiknya kan raw energy. Right into your face gitu kalau aku mengartikannya gitu. Ya kan? Karena emang itu nendang gitar itu harus di sini nih. Der gitu dan nggak boleh banyak layer jadi hilang nanti. Iya memang kan konsepnya trio. Iya. Kecuali kalau kita memang pengen, ya banyak band ada duo, ada trio, tapi di saat rekaman kan mereka wah banyak isi-isian gitu kan, synthesizer, orkestra, segala macam. Itu kan sepertinya bukan project yang memang bunyian yang dibuat 2 orang. Iya. Saya juga kadang kesulitan sama dance company sebagai pemain bass itu kan trio juga sebenarnya, cuma ada vokalis. Iya, musiknya trio. Gatel gitu. Aku kan main keyboard juga, main gitar juga. Bisa ini nggak, bisa itu nggak. Tapi Mas Baim cukup strict kebutuhan. Songnya dulu, songnya tuh apa sih gitu. Kalau pop banget ya bolehlah layer-layer. Tapi kalau memang hajar bleh, ya dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Oh iya. Ada part-part tertentu ya. Ada part-part tertentu. Ngeri. Nah, tapi sekarang pakai pemain keyboard enggak. apa kalau untuk dance company enggak? Sequencer, ada yang megang. Dance company cuma satu yang pakai sequencer ketika ada loop sama string. Oh, bukan bunyi-bunyian drum kan? Bukan. Drumnya beneran. Kalau sekarang kan banyak tuh ditempel-tempel tuh. Kayak playback aja. Iya, jadi dok itunya dari mesin ya. Dari sequencer. Ya, itu pilihan lah ya, pilihan. Tapi kalau Baim, gitaris dance company itu cerita sedikit, itu dia selalu nantang kita latihan nggak pakai sequencer dulu. Oh. Jadi intinya itu dulu. Kalau itu udah lunas, udah terbayar, baru udah beres, baru kita play sequencernya. Jadi seandainya mati, kita nggak goblok di panggung. Tetap jalan dan nggak goblok di panggung karena kan rely on something yang kita nggak bisa handle itu susah loh. Iya, jadi hancur ntar. Jadi hancur. Pas manggung, wah berantakan gitu kan. Betul. Terus ini kemarin kolaborasi lagi sama Arya Novanda. Arya Novanda. Iya, kalau Arya nih ya kita udah lama. Arya nih dulu penggemar GBS lah. Oh gitu. Kemana-mana kita main dia selalu ada. Waktu itu dia masih SMP, SMA. Terus suka ditemenin ibunya. Yang bener nih. Iya. Kalau nonton, kalau di kafe kan nggak boleh anak kecil kayak. Seru nih. Iya. Oke. Gitu. Berarti itu ide dari dia? Ide dari dia, karena dia lagu itu sebenarnya udah dia rilis, cuma musiknya waktu itu dia bikin musiknya agak-agak R&B waktu itu, waktu awal-awal. Ini lagu lu nih bagus nih, cuma lu bikin waktu itu R&B gitu. Menurut gua ya bagus, cuma lu kadang-kadang orangnya suka berubah. Lu kadang-kadang suka jadi rock and roll, kadang-kadang suka blues banget. Nih yang mana satu nih?
Ini karakternya Mas Gugun tuh blunt. Kalau ngomong itu gitu. Jadi kita nggak nebak-nebak tuh. Iya, maksudnya tuh gue nggak suka yang jangan main di area abu-abu gitu loh. Oh, sekalian gitu. Sekalian kalau mau blues ya sikat blues gitu. Rock and roll ya udah rock and roll gitu. Kalau pop, kalau lu mau jalanin nggak salah juga, lebih bagus kalau lu mau lebih pengen apa populer gitu. Gue sukanya rock and roll sih mas. Ya udah. Tapi ini lagu kita garap blues aja. Ya udah lagu dia yang lama itu di aransemen lebih lambat, lebih blues lah, blues R&B, modern lah. Terus, nah gue di situ gimana nih gue ikut nyanyi juga. Iya ikut nyanyi di verse yang kedua. Terus ya solo gitar. Dan itu karena musiknya kayak gitu, terus liriknya gampang untuk didengar, dimengerti, banyak yang stream. Gue bilang, "Duh kan berhasil." Ya kan nggak nyangka. Lu bikin kayak gini, yang artikulasi lu jelas, lu permainan gitar lu nggak harus speed segala macam gitu. Mainnya jelas aja, gampang dibaca orang gitu. Bukan berarti kita bodoh ya. Yang penting tuh rasa aja, main rasa aja. Iya, wah gila cepet banget ini ya. Nambah jangan-jangan tuh. Ntar kolaborasinya. Iya, nantilah. Dia terlalu banyak kolaborasi gitu loh. Dia sama siapa? Dul Jailani juga bikin. Ya karena sedang mencari ini. Ya, mencari tapi terlalu lama mencarinya. Dengarkan kakakmu ini bicara. Terlalu lama nanti malah wasting time. Ya. Harus fokus ya. Harus fokus ini aja dulu. Ini lu bikin nih project. Bentuknya kayak gini, lu jalanin. Gimana ya? Jalanin aja sampai. Kalau menurut gua kalau dijalanin itu tidak ada kata mentok sih. Nah itu, ini agak dalam lagi nih. Ini udah nggak ngomongin spesifik nih, ngomongnya agak umum nih. Menurut Mas Gugun tuh sebenarnya setelah berkelana sampai sekarang sampai detik ini tuh sebenarnya blues itu di Indonesia ini masih bisa bertumbuh nggak sih? Apa sebenarnya ada, cuman kita nggak lihat nih. Baik itu secara format digital sekarang dengan streaming dan segala macamnya, atau seperti dulu di klub-klub ini istilah aja jangan tersinggung, klub-klub gelap dan rokok dan bir. Itu kan stereotipnya. Iya, apakah masih begitu sekarang? Karena aku nggak hangout di skena itu. Menurut gua tuh zamannya berubah udah. Oke, catat ya, zaman berubah. Zaman tuh berubah. Then what and how? Dulu orang mencari musik itu untuk datang ke klub, kafe dan bar itu orang memang benar-benar cari klub blues di mana ya? Klub blues. Iya kan, bar blues di mana ya? Ya. Nah sekarang gua nggak ngerti, mungkin daya beli orang untuk datang ke sebuah kafe itu agak menurun sih sebenarnya. Dulu yang namanya pertunjukan blues yang kita main di bar kafe itu selalu, karena kan musik blues ini penggemarnya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau ada acara itu mereka pasti datang semua. Oh, solid, nggak banyak tapi solid. Tapi solid gitu. Oke, setuju. Karena juga kapasitas klub venue-nya juga nggak terlalu gede juga, jadi kesannya kan memang crowded gitu. Kayak zaman dulu itu di Bibis, man. Ya, Bibis. Itu karena musik bluesnya juga beragam di situ ya. Jadi ada klasik rocknya juga. Klasik rock kan masih relate sama blues. Potong dikit, yang di Bibis tuh barengannya siapa saat itu? Gue lihat dari waktu itu Doni Shendra masih ada. Aduh, oke. Ya. Mates main di situ, ada Su Bonington, ada Rama Satria yang punya tempat kan bapaknya. Terus jadi gue sering banget setiap sebulan sekali ada event tuh. Ya Pai kadang-kadang suka datang ke sana. Dulu begitu ya, dulu klub gitu. Ya Nantono, Ed pun suka nongkrong ke situ. Wow. Jadi kayak environment-nya ya pemain ya Mus Mujiono juga ke situ gitu. Jadi gue ngerasa tuh kayak yang itu tempat semua orang bisa tampil di situ, bisa ada di situ gitu. Walaupun tempatnya 80 orang penonton juga udah penuh itu. Gak nyampe cepet. Jadi dulu orang datang ke klub gitu dengan audiens yang solid selalu ada. Kalau sekarang orang sedikit banget untuk datang ke
ke show blues itu gitu. Gue tuh udah ngerasain gitu, nggak bisa yang ada ya semacam komunitas yang pengen belajar gitar doang. Datang gue pengen ngejam dong. Nah itu yang salah sebenarnya. Gue ngelihat gue nggak bisa tuh. Kenapa sih setiap ada regular band blues main itu menjadi ajang anak-anak yang baru belajar pentatonic blues. Nanti gue ngejam dong mas. Itu tuh bahaya menurut gue. Jadi kenapa? Kesannya tuh blues ini sebagai ajang untuk jamming yang nggak tentu arah gitu loh. Gue berapa kali merhatiin, ngerti nggak? Yang sampai gue pernah dulu itu ya tempatnya udah tutup di Hard Rock Cafe. Oh blues itu nanti yang ada jamming gitu ya mas? What the hell? Nggak gitu konsepnya mas, gue bilang. Jadi kalau blues itu jamming. Jadi blues itu memang harus nanti pemain harmonika, pemain saksofon datang, ayo main jamming, mainnya di mana? Mainnya di B gitu misalnya. Itu open mic. Open mic itu bukan kayak gitu. Memang kesannya blues itu diartikan adalah jamming. Gitu. Jamming, ya. Belum lama lah gue ada ngobrol juga. Mas itu kalau blues, lu kan banyak nih lagu-lagu lu nih. Itu pas solo tuh lu jamming semua, pale lu. Itu konsep, udah konsep. Itu konsep dari rumah, gue ada konsep itu solonya. Aduh, maafkan saya tertawa tapi ya memang itu oke. Memang sih terkesan seperti orang lagi improve ya. Improve itu juga di konsep. Gue sih. Iya. Memang di awal-awal gue ngerasa udah deh main seini aja, tapi lama-lama gue dengerin Jimi Hendrix main Little Wings pasti tarikan pertama itu pasti begitu. Siapapun yang main, Stevie Ray ngebuat lagu itu lagi kan, ngerekam ulang, lead gitarnya kayak gitu lagi. Berarti kan konsep kan. Iya. Dibikin bawa lagu The Thrill Is Gone pasti solo depannya sampai dia mati pun kayak gitu. Iya. Improvisasinya itu bukan porsi utama. Iya. Iya. Ya kayak gitu, tapi kan konsep ada, kalau konsep itu dirubah orang pasti kok gini? Iya, ada gitunya iya. gitu loh. Iya. Karena mungkin aku nggak tahu kenapa mereka berpikir gitu ya. Soalnya kalau kayak Karena keseringan. Oh. Setiap mereka datang ke show blues yang di klub-klub kecil, selalu begitu. Oh blues ini misalnya kita bawa lagu Hoochie Coochie Man gitu. Diperkosa itu lagu sampai setengah jam. Oh. Diputer aja terus solonya. Harusnya kok udah habis kan. Itulah disebutnya jamming itu. Nah itu jadi itu yang membuat ya ini mungkin keluhan-keluhan tamu-tamu mereka tuh pengen datang dengerin blues gitu. Mereka jenuh, kenapa sih lagunya itu terus ya? Oke. Dan itu lagunya diputar terus untuk jam gitu. Nah itu sebenarnya gue pengen hindarin itu gitu. Mungkin saya rangkum bahasanya gini. Kalau ada band yang nge-blues, yang genrenya blues main, itu mereka tuh sedang put on a show sebenarnya. Iya. Iya. Kecuali ada part di mana meminta orang jamming di kafe, memungkinkan saja gitu dalam suatu konsep. Tapi mereka sebenarnya bukan jamming, mereka sedang put on a show. Itu kan sebenarnya nah show itu kan konsep ya. Dari lagu pertama apa, nyambungnya apa, berhenti, ngomong, terus kemudian kita ngerubah kadang-kadang interlude-nya mungkin perlu dipanjangin karena sesuatu hal. Iya, benar. Gitu. Jadi tapi tetap itu di konsep. Kita memperpanjang lu seharusnya ini solonya di A, lu bagian lu di E ya, kayak gitu. Belum lama gue ngejam sama Eet, bikin Eet gue pengen bikin video sama lu, tapi lagunya apa ya? Lu sebutin aja deh lagu apa gitu yang lu tahu, Om, gue bilang. Rock and Roll Huchiku, hafal gue bilang. Ya udah gitu, nyanyi kan. Tapi gue nggak mau solonya di chord yang sama ya, gue bilang gitu. Ya gue maunya di E, ya udah gue yang di A kata Om Eet kan. Oh ganti gitu. Ya udah. Tapi dengan jumlah bar yang sama, tidak melar gitu. Tidak melar, dan itu pun dibicarakan konsep sehingga orang dapat kejutannya di sini. Iya. Di sini Gitu loh. Tuh dengerin tuh. Kalau di bar tuh belum tentu jamming. Tapi itu miskonsepsi yang umum ya. Bukan lumrah tapi umum terjadi gitu. Iya menjadi sebuah
apa ya, kayak signaturnya blues tuh itu gitu. Iya. Blues isi itu jam. Blues itu identik dengan jamming. Iya. Nah itu yang jadi susah gitu kalau membuat, gue mau bikin event nih apa, ya band gue kan blues. Oh ya nanti berarti lu ngundang teman-teman tuh nge-jam dong. Nggak gitu. Berarti saran apa yang bisa diberikan kepada new blues ini untuk dia bisa menambah value dia sendiri dan tidak ngerusak band orang juga gitu. Nah, jadi gini, kayak gue dulu di zaman di Bis Menteng itu, gue nge-jam, gue sebutin judul lagunya. Gue nge-jam dong lagunya apa Gun? Sunshine of Your Love-nya The Cream, Eric Clapton. Ayo. Ketahuan lagunya kan? Ya. Jammingnya juga 2 kali putar aja. Iya, cukup. Gitu. Terus lagu kedua apa? Cocaine. Misalnya itu. Ya udah kan lagunya kebentuk tuh. Kebentuk udah. Jadi jangan yang ya main, gue ngikut aja mas lagu. Mainnya di mana sih? Di G. Oh iya. Nah, mereka nggak tahu lagunya. Nggak tahu lagunya. Ya. Walaupun sebenarnya 12 bar yang kita tahu, hitungan 145 itu. Tapi paling nggak lu kan tahu. Lagunya apa nih? Texas Flood. Atau lagu Red House-nya Jimi Hendrix gitu. Ini kadang-kadang nggak tahu. Jadi, lu datang jamming, lu udah siap dengan lagu yang, gue suka lagu ini nih. Lagu Tobacco Road gitu misalnya. Lagu yang tradisional aja gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain kan gue nggak tahu juga ya. Gue takutnya yang rhythm sectionnya juga nggak tahu juga. Yang sekedar ikut juga kadang-kadang. Banyakan kan juga gitu. Cuma memang ini ada satu ya gue nggak tahu lah orang mau tersinggung apa nggak, bodo amat deh. Kalau lu punya skill yang tidak banyak, tidak mumpuni, lu jangan solo panjang-panjang deh. Oh. Itu malah mempermalukan diri lu sendiri. Abis ide di tengah soalnya. Jadi seharusnya udah habis nih, lu ulang lagi dari nol. Kan naiknya susah lagi kan? Ngerti. Ngerti nggak? Ya kayak gitu aja. Gitu. Jadi gini, mungkin membahasakan ya. Ketika melakukan solo gitar itu kayak nyanyi sebenarnya. Benar. Ada urutan, ada dinamika, terutama dinamika ya. Kalau hafal not sih orang hafal rata-rata ya. Tapi memainkan hafalan itu jadi dinamika itu perlu waktu tersendiri. Jadi begitu udah terus tiba-tiba naik lagi. Dari nol lagi, nanjak lagi kan itu untuk pendengar kan cukup nggak enak gitu loh. Apalagi kita tuh sebagai jammers itu sudah membuat basis sama drummernya tuh bersabar loh. Ding. Ya makanya jangan lama-lama. Jangan lama-lama, harus tahu diri. Kadang-kadang suka jammer itu nggak tahu diri. Dia pikir semua orang punya waktu gitu ya, maksudnya lu pikirin dong, main drum juga pegel lagi pantatnya duduk. Iya makanya, dan beatnya gitu terus lagi. Gak boleh colongan tiba-tiba kan gak bisa begitu. Ganggu kan kalau tiba-tiba ada colongan. Ya gitu deh. Tapi yang anak muda, let's say SMP lah baru belajar main gitar, ada nggak yang nemuin Mas Gukun dan dia mengutarakan tertarik dengan blues? Karena tetap blues itu old school ya dianggapnya ya. Ya. Banyak ya. Belum lama sih gue bikin kayak semacam kayak klinik sih. Cuma klinik itu tidak membahas permainan blues dan trik-triknya segala macam. Gue cuma ngebahas sound. Karena sejauh ini gue bukan tipe pemain gitar yang suka flexing sound efek gue di Instagram gitu. Iya. Karena gue ngerasa nggak pernah lihat gua. Karena gitu-gitu aja sih, gitu orang mau itu lagi gitu. Karena gue ngerasa bukan itu esensialnya gitu. Tapi sound yang sekarang lagi Black Star, sound Black Star. Balik lagi sih sebenarnya. Balik lagi ya. Dulu udah pernah. Oke, terus. Jadi kan banyak tuh, gue selalu misalnya gue lagi demo gitar di Instagram gitu ya, main-main iseng. Pasti tiba-tiba masuk DM, Mas pedalnya apa aja sih? Nah, kayak gitu gue jawab.
Gue jawabnya, ya pedal gue mah itu doang. Bukan, ini nggak ngomong pedal sih, ini ngomongin lu main gitar posisi jari lu di mana aja gitu. Ya kan ada orang yang kalau kan sering kita ngelihat mungkin itu di gua juga gitu. Setiap ngedemoin gitar pasti posisinya tangannya pasti di sisi itu doang. Oh. Ada orang disukanya main di A gitu. Iya. Pasti kayak gua follow misalnya si Philip Says gitu kan. Dia pasti di A nih. Iya, mainnya di A. Setiapnya di situ terus licksnya gitu terus gitu sampai ratusan video. Tapi kan kedengarannya seperti nggak ada perubahan kan, sebenarnya bunyinya jadi ya sama aja gitu. Orang nggak bakalan bertanya kalau dia main di posisi chord yang berbeda pasti soundnya berbeda gitu, seolah-olah seperti pakai gears lain itu. Oh, oke. Ini detail sebenarnya. Kalau menurut gue gitu loh. Iya. Gue pernah klinik itu ternyata banyak juga yang kepo tentang sound gitu, anak-anak bocah. Gue ngeliat karena mereka pengen bawain ya itu tadi kayak John Mayer gitu kan, sebenarnya soundnya tidak sebrilian Steve Morse atau John Petrucci atau siapa Guthrie Govan gitu kan. Iya, Guthrie Govan. Itu seperti gitar single coil dengan sound clean sedikit overdrive kan. Cuma mereka masih fail untuk mendapatkan tone seperti itu gitu loh. Gimana ya dapetin sound kayak gitu? Clean tapi agak dirty gitu loh. Ya itu aja gitu loh. Karena di situ juga ada demo amplifier juga, pemahaman ampli kan kalau pakai ampli ini dari jenis tabung aja udah beda nih gitu loh. Nih tabung yang jenis ini hasil yang dikeluarkan lebih mid. Tabung yang ini lebih scoop gitu. Iya. Ya itu pemahaman kayak gitu tuh ya belum banyak yang tahu sih, maksudnya yang beginner ya, yang mau nyobain. Kan mereka tuh dimasukin ke era digital efek. Iya, eksplorasi ke analognya kurang. Iya, kurang gitu. Yang kadang-kadang mereka untuk ditemukan, aduh, ini ada ampli, bingung ya, ngetweaknya gimana Ngetweaknya gitu. gimana? Salah satunya mungkin anak gua gitu loh. Padahal ya karena mungkin dia disetting sama bokapnya di rumah gitu kan. Iya. Ya, begitu dia main di sekolah, aduh gimana? Nah, itu dia. Iya. Harusnya dari kemarin-kemarin gua nggak ngerti ya, ada keinginan untuk mempelajarin itu. Kemarin saya sempat ngobrol sama musisi baru juga. Saya bukan gitaris, tapi sedikit banyak tahu karena hidup di era itu ya. Jadi dia nanyanya aneh, Mas, kenapa clean-nya Vox sama Fender itu padahal kan kita maunya sama-sama clean tapi beda ngetweaknya. Ya karena si Vox itu sudah pecah dulu di depan dia. Kalau Fender dia bisa all the way clean gitu. Nah itu kayak gitu kan karena aku tahu ya, bukan karena aku ngulik juga gitu. Kita udah tahu karakter. Iya, Vox begini, Vox, Fender, Marshall. Ya itu udah beda. Orange. Nah, udah itu waktu kita tahunya itu. Udah beda. Tapi seru ya, memang harus nerd ya, harus a little bit nerd ya. Kalau Mas Gugun termasuk nerd nggak di gitar? Ngulik. Tapi gue nggak menganggap diri gue nerd sih. Gue mempelajarin itu, tapi gue nggak lupa untuk bermain. Mainnya. lebih kita mempelajarin tone segala macam itu dibarengin dengan permainan kita. Oh. Kita mau ngapain nih gini? Iya. Kayak gitu. Gini-gininya sama gini-gini. Iya, itu disesuaikan. Jadi nggak yang terus-terusan gitu. Ini misal tone kita udah dapet nih. Mau ngapain lagi gitu, tweak terus ya. Iya. Kayak nggak kelar-kelar. Iya. Ibaratnya tuh mungkin ada sedikit ya curhat-curhat orang bermain-main di digital. Impulse respon gitu, anjing nggak kelar-kelar ya, ini enak, itu enak, semuanya enak, yang mana mau gue pakai ini gitu, nggak itu kan? Ya memang enak kok. Ya akhirnya mereka lupa untuk bermain, berkarya tuh lupa. Baru gue kemarin masalah impulse response itu, baru masalah gue kemarin ini, kan? Efek gue ketinggalan di Jogja, gue harus manggung kemarin di Sanurfest, nggak ada alat di sini. Aduh, ngakalin kan. Kalau malas pakai ampli, udah ngulik impulse respon aja. Ya gue mikir gitu, yang mana yang gue pakai? Semuanya enak kan? Ya enak. Kan bingung kan? Iya, enak-enak aja gitu. Enggak, kalau sekarang tuh kan, ini. Makanya gue tidak memakai itu karena gue nganggap gue udah ngedapetin sound di amplifier apapun ya. Ya
secara kanvas mungkin gue di sebuah ampli Marshall aja gue udah dapet tone gue kayak gitu. Atau di solid state mungkin JC120 gitu kan. Ah ini kayak gini nih tone-nya. Jadi udah tahu. Iya. Clean-nya dia terutama tuh kalau ada chorusnya. Nembak, aduh enak banget tuh. Oke, tadi udah sempat ngomongin anak ya. Ini juga tadi Mas Gugun kesini dengan sang istri. Pada sampai detik ini kan berarti your business itu music business. Iya. Iya kan? You're a player gitu, blues player gitu. Dan itu Mas Gugun bisa dibilang Anda mengatakan ke keluarga bahwa hey, your dad itu adalah blues player ya. Itu masih di situ. Maksudnya masih valid di situ bahwa bapakmu ini blues player. Masih sampai belum kepikiran misalkan aku pengen punya peternakan apa nih gitu misalkan one day gitu. Apa masih saya akan main blues ini dan itu dengan bold dikatakan ke keluarga atau begitu. Ternak buzzer. Bisa jadi loh. Gua nggak tahu ya, udah dari dulu walaupun gua punya anak nanti sebesar apapun di mereka udah dewasa, gue memutuskan untuk gue main musik aja sih ya. Makanya dengan up and down-nya ya, apalagi genrenya lebih kayak spesifik gini, gitu ya. Maksudnya gue nggak tahu. Oke, ini jalan kayak gini aja sebenarnya. Itu tadi kalau kita berusaha pasti jalan itu ada. Kalau kita diam, ya itu akan diam semuanya gitu. Jadi gue akan tetap mencari celah untuk ya bisa menghasilkan uang gitu dari pekerjaan gue ini. Lebih spesifik lagi sebagai mencari uang sebagai musisi gitaris blues atau gue sebenarnya nggak terlalu yang harus blues gitu sih, maksudnya rock ya, tapi paling nggak musisi lah secara general ya. Kalau untuk genre itu apa ya? Ya kalau menurut gua lu punya strength memang di situ, strength. Iya, nggak bisa dirubah lagi. Nggak bisa dirubah. Walaupun sebenarnya gua siap lah ngerjain project-project di luar itu. Gue mampu karena gue belajar musik gitu. Iya. Kan? Mampu eksekusi, mampu tone. Gue ngerti gitu apa nih musik. Oh musik kayak gini, maunya gimana? Tapi untuk gue berkarya itu jadinya kayak gue sekarang sih. Kejujurannya itu ya. Iya. Nah itu sebenarnya perlu didengar oleh musisi junior sih. Mereka tuh banyak referensi karena banyak informasi kan dari gadget. Kalau kita kan mentok video VHS majalah gitar. Majalah gitar aja belum tentu bisa beli. Majalah gitar ya mahal. Iya, video VHS aja bisa lihat Skid Row, I Remember You itu aja harus punya VHS tuh. Iya, harus beli player. Iya, beli playernya. Jadi kita cenderung lebih fokus karena kita nggak banyak referensi, satu itu kita pilih. Kalau zaman sekarang tuh terlalu banyak informasi dan referensi. Bener banget. Ya itu tadi gue bilang perkembangan teknologi ini sebenarnya kalau tadi kita banding-bandingin kehidupan kita di era lalu itu udah beda gitu. Gue banyak ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda yang generasi muda lah gitu. Om gimana sih mau manggung di kafe? Kan bingung gue jawabnya. Iya kan? Sesimpel ngomong sama orang kafenya ya. Bisa nggak gue manggung di sini? Bingung lu mau jawab gimana? Gue juga bingung. Gue dulu gimana juga ya? Gue dulu kan secara kita nggak sadar kenapa kita bisa berada di situ kan begaul kan? Iya. Sampai terbukalah tawaran atau kita menawarkan diri. Iya. Nggak bisa yang lu kucluk baru latihan 2 bulan gitu misalnya di studio. Mas lagu kita ada nih sekitar 25 lagu nih lagu cover gitu mungkin gak lagu apa. Gimana ya caranya? Bingung gue jawabnya. Lu bisa jawab nggak? Dengan perkembangan kehidupan bermusik sekarang gitu di scene musik kafe lah. Gimana caranya? Ya kalau gue jawabnya cuman ya antara lu menawarkan diri atau lu ditawarin. Nah untuk ditawarin lu harus bagus dan kenal orang. Untuk lu menawarkan diri lu harus bagus dan kenal orang. Iya itu lagi kan. Balik lagi lu harus bersosialisasi. Ada kadang-kadang
kita main musik itu kan ditonton orang. Iya. Kalau lu tidak bersosialisasi dengan orang, lu gimana mau ditonton sama orang banyak? Iya. Ada loh dorongan orang tidak mau bersosialisasi itu karena dia merasa di handphonenya begini tuh cukup nih 1 menit. Nah itu 1 menit tuh kelihatan tuh dia begitu 1 menitnya. Yang 1 lagunya nggak kelihatan. Ini saya ngomongin diri saya sendiri loh ya, karena saya sebagai gitaris saya 1 menit ini aja. Kalau profesi saya penyanyi, pencipta lagu. Kalau main gitar tuh bener-bener hore-hore. Kayak gitulah kira-kira. Gue kadang-kadang tuh bingung juga mau jawab seperti apa gitu ya. Karena zamannya berubah banget. Tapi pernah nggak Mas ada keraguan gitu ketika ngelihat anak istri? Atau malah makin yakin ketika sudah sampai di posisi ini, sudah membiayai anak istri dengan jalur yang dipilih sekarang. Itu kan rata-rata jadi musisi aja orang lain suka ragu. Jadi musisi tok nih. Belum lagi jadi musisi di genre ini. Pernah nggak ada keraguan gitu? Pasti yang namanya khawatir itu pasti ada ya. Duh gimana nih nanti, apa yang akan terjadi nih kalau gue begini terus gitu. Tapi kan musik itu membuat kita gembira sih. Jadi dia kalau kita tetap stick di situ, kita pasti ada apa ya? Pasti ada yang namanya faktor luck itu ada. Faktor luck. Gue nggak ngerti juga ya, sejauh ini juga orang banyak pertanyaan, lu gimana sih Gun gini? Ya lu lihat nggak? Gue ada di mana aja gini. Iya, ya iya, itu gue. All the big festivals ada di sana. Ada main di klub, ada gue kerja sama main sama sponsors. Iya. Ada, gue nggak tahu lah apa aja. Sampai luar negeri pun. Iya, sampai luar negeri ada aja yang ngajak gitu ya. Iya. Maksudnya opportunity kayak gitu bakal ada aja sih. Satu mungkin karena kita nggak asshole aja sama orang. Iya. Profesional ketika diminta datang main. Iya betul. Kita harus baik sih sama orang. Nggak usah terlalu yang kaku ya. Lalu nggak usah sok hebat lah. Semua itu ada komedi pada saatnya. Jangan sok hebat dan jangan apa ya. Paling ngerti ya, ada sih yang so hebat memang. Semua lini-lini gitu ya. Ya kan? Ya memang ada yang so hebat nih. Sering aku ketemu juga. Iya kan banyak tuh kayak gitu. Akhirnya orang ngelihat nih orang ngomong doang gitu. Iya. Lu hasil lu mana gitu. Iya. Jadi ya sebagai musisi karena pasti kita akan berhubungan dengan orang banyak ya, jadi baik-baik hati lah dengan orang. Iya. Itu aja. Ada kok Gugun Blue Shelter yang ngepop sama Baim. Itu ngepop manis itu. Itu seru tuh. Itu project seru. Iya. Jadi sebenarnya jangan melihat Mas Gugun sebagai blues gitar totok ya. Dia juga eksplorasi sebenarnya. Dari obrolan kita bisa lihat tadi, teman-teman juga bisa lihat bagaimana dia coba adaptasi juga, tapi juga tetap sumbangsih lah. Kalau kerja di suatu proyek dia naruh sesuatu di situ. Nggak cuman main cekeceng. Iya, karena biasanya kenapa lu ngajak gue? Itu. Karena lu punya signature, lu punya sound yang berbeda dari diharapkan itu muncul. Jadi kan? Ini gue pengen ya lu main gaya lu gitu. Oh, berarti mereka percaya gitu kan. Pengen ada sentuhannya Gugun nih di sini. Iya, bukan not just another guitar player ya. Iya, bukan. Ada yang mau ditaruh di situ. Kayak gitu. Makasih Mas Gugun, ini sama-sama waktu yang berharga sekali bisa ngobrol di sini, dan aku yakin kok ini penonton akan menangkap esensinya nih, karena yang dia ceritakan tuh esensinya sebenarnya bukan itu hasil dari latihan kalau itu, ya kan, esensinya tapi yang membuat dia berada seperti dia sekarang dengan bandnya sekarang. Sukses buat Gugun Blue Shelter format baru dan album-albumnya. Ini rekaman lagi nggak? Ada rekaman lagi nggak? Belum. Jadi gue tuh baru akan rilis vinyl album studio terbaru. Album studio vinyl, format vinyl. Judul albumnya Coming Out. Itu paling sebentar lagi vinylnya beredar. Oh, tapi itu digitalnya belum. Digital udah. Oh, udah. Jadi album dari tahun lalu. Album
full album barunya coming out sudah keluar, akustik juga, ya kan? Akustik udah. Tinggal nunggu produk vinilnya ya. Vinilnya. Itu make more money daripada streamingnya nanti. Bener. Udah banyak yang nunggu. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan repeat lah ya. Kayak zaman dulu kan, kaset repeat ya. Betul, betul. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Gugun Blue Shelter everybody. Thank you. Thank you.